Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzina Kirana. Di sini akan menjelaskan mengenai strategi dan kepatuhan ekspor ikan asin Pangandaran ke Jepang untuk memenuhi ATS kepabeaan dan ekspor impor. Sebelumnya ada 4 pilar hukum ekspor ikan asin. Yang pertama ini ada UU nomor 17 tahun 2006. Ini tentang DJPC untuk dasar kewenangannya dalam mengawasi arus barang. Kemudian yang kedua ada PMK nomor 145 mengatur teknis pengajuan pemberitahuan ekspor barang. Kemudian ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 tentang sanitasi pada kegiatan karantina. Dan yang terakhir ada KUHD buku 2 bab 5 itu mengacu tentang penentuan batasan hak serta tanggung jawab kredit. Untuk melakukan prosedur ekspor, wajib melakukan NIB atau nomor induk berusaha, wajib juga memiliki buyer. Nah, buyer kita ini ada di Jepang. Untuk mendapatkan NIB itu melakukan pengurusan pada sistem OSS atau Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi sebagai identitas resmi dari pengekspor. Yang kedua itu ada mutu dan karantina, diperiksa oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk mendapatkan sertifikasi sanitasi yang valid memenuhi dasar hukum Perpres nomor 45 tahun 2023. Selanjutnya kita melakukan booking space untuk pemesanan kontainer yang 20 foot kontainer itu 6 meter, cocok untuk komoditas masak, berat, namun padat. Dan 40 foot kontainer itu 12 meter untuk volume yang besar atau massal. Selanjutnya melakukan pengajuan beritahuan ekspor barang. Pengajuannya itu melalui portal INSW atau Indonesia International Single Window. Ini merupakan web untuk menyatukan semua instansi pemerintahan, Bea Cukai, Badan Karantina, dan Kementerian Perdagangan. Atau biasanya disebut sebagai EDI, Electronic Data Interchange. Selanjutnya adanya pemberangkatan. Nah, untuk proses akhir ekspor itu Bea Cukai akan menetapkan atau menerbitkan nota pelayanan ekspor. Didasarkan oleh dokumen seperti commercial invoice, packing list, ini lebih detail lagi untuk list yang ada, PEB yang tadi sudah diajukan, kemudian sertifikat of origin atau sertifikat bahwa ikan asin itu berasal dari Indonesia, di mana kita itu mengambil dari Pangandaran. Shipping instruction ini instruksi yang dilakukan di kapal. Dan yang terakhir adanya dokumen pendukung, seperti tadi sanitasi yang valid. Selanjutnya untuk menembus pasar Jepang, maka kita harus perhatikan food sanitation-nya karena Jepang ini melakukan penetapan ketat terhadap keamanan sehingga kita dituntut untuk patuh dan mengikuti regulasi sanitasi yang ada. Yang kedua ini pengujian laboratorium secara klinis. Kita harus memastikan bahwa produk kita itu di ambang batas mikroorganisme yang diizinkan. Bisa dilakukan di stasiun karantina terdekat itu di Cirebon atau Bandung, dan yang terakhir itu ada di laboratorium PT Karantina Tanjung Priok. Selanjutnya ada health certif. Ini dokumen paling vital karena jamin bahwa ikan itu sudah terstandarisasi secara internasional. Sanitasinya itu seperti itu. Nah, gimana sih kalau misal ada keterlambatan selama 2 hari? Jika penyebabnya itu faktor alam atau force major, maka yang bertanggung jawab ini adalah perusahaan pelayaran atau shipping line. Ini sebagai penyedia jasa pengangkut laut yang mengikat kontrak dengan kita melalui dokumen Bill of Lading yang sudah dikeluarkan. Jika faktornya operasional berupa antrian panjang, kemudian prosesnya lama dari segi bongkar muatnya, dikarenakan juga karena dokumennya terlambat, maka yang
dia merupakan eksportir atau forwarder dengan konsekuensinya yang pasti finansial dan denda lapangan yang sudah ditentukan, kemudian resiko hukum dan hukum dagang yang sudah ditentukan juga dalam undang. Namun, terdapat pengecualian hukum sesuai dengan KUHD bab 5 ini jika terdapat bukti force majeure seperti cuaca buruk, maka dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi material. Selanjutnya ada solusi dan mitigasi ekspor resiko keterlambatan. Yang pertama ini mitigasi biaya atau demur and detention, di mana negosiasi perpanjangan free time, masa bebas, sewa kontainer dengan shipping line, kemudian pencegahan pembengkakan denda penumpukan di pelabuhan akibat adanya pergeseran dari jadwal itu sendiri. Kemudian ada manajemen kualitas produk, memastikan bahwa area gudang internal dan TPS itu tetap kering karena ikan itu harus dijaga kelembapannya selama 2 hari agar tidak berjamur. Ada juga manajemen hubungan pelanggan di mana kita mengirim dokumen resmi atau notice of delay sebagai pemberitahuan keterlambatan ke buyer Jepang agar terinformasikan bahwa barang terlambat. Yang kedua itu menjaga transparansi bisnis dan penjadwalan ulang, serta dokumen berkas yang ada itu juga diteliti lagi. Yang terakhir ini ada fasilitas yang dimanfaatkan oleh eksportir. Yang pertama ini adalah fasilitas online atau digital dan administrasi. Tadi ada portal OSS atau online single submission itu untuk nomor induk berusaha, kemudian ada ID dan portal INSW. Ini memangkas birokrasi fisik dan penerbitan NPE dalam hitungan jam. Ada juga fasilitas offline-nya seperti IT pembebasan, yaitu bebas biasa bea masuk dan PPN yang tidak dipungut bahan penolong impor, memotong biaya produksi. Kemudian ada kontrol kelembapan kontainer dan negosiasi time. Pemanfaatan yang lain ada gudang pengandaran, laboratorium karantina, TPS, pelabuhan luar dan pelabuhan Jepang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.